Sehu adalah sebutan bagi dalang untuk pertunjukan boneka Potehi yang berasal dari Hokkien, Tiongkok Selatan. Potehi dibawa para emigran Tionghoa ke Pulau Jawa. Pertunjukan Potehi merupakan bagian upacara keagamaan di kelenteng-kelenteng. Para sehu dan pemain musiknya dibayar oleh pihak kelenteng. Sehu Tok Sukui datang dari Hokkien, membawa serta kelompok pemusiknya. Mereka memilih dusun kecil Gudo untuk mengadu nasib. Kemahirannya mendalang diteruskan oleh putra lelakinya, Tok Hongki. Sejak muda, Sehu Tok Hongki sudah menjadi sehu yang hebat. Aku akan melamarnya. Tian telah menentukan jodohnya padaku. Tian, aku akan melamarmu. Dengan setia, Kotrinio mengikuti kemana suaminya mendalang. Ternyata maju. Begitu hebat. Aku tidak mampu menandingi Tong Jagung. Sejak saya menikah tahun 62, saya selalu ikut suami kerja mendalang ke luar kota, ke Tuban, ke Rogo Jambi, ke Kediri, ke Blitar. Dan tahun 65 saya hamil anak saya pertama di Blitar itu. Tidur tinggal seadanya. Dengan kelahiran Hokley, anak kita sudah 2. Aku dapat pinjaman tempat bekas kandang ayam. Bisa kita pakai untuk tinggal sementara. Nanti kita akan pindah dari sini. Apa alasan kita pindah kalau mama tanya? Jangan bilang kalau aku sungkan merepotkan mertua. Jangan khawatir. Nanti akan aku bilang. Kita akan berdikari.
Waktu itu kami tinggal di bekas kandang ayam. Tony masih berumur 1 tahun. Kemudian kami ditawari pengurus kelenteng tinggal di kelenteng. Sejak itu saya jadi pembantu kelenteng. Suami saya tetap kerja mendalang wayang Potehi. Menjadi pembantu di kelenteng Hong San Kyong Gudo membuat kehidupan keluarga Tok Hongki agak membaik. Tony kecil begitu gandrung dengan Potehi. Ayo main. Enggak apa-apa. Nanti bikin boneka. Kehidupan pahit sebagai anak Sehu dan sebagai Sehu membuat Tok Hongki melarang putra-putrinya berkecimpung di dunia Potehi. Sebelum meninggal, ia berpesan pada Tony agar tidak menjadi Sehu seperti ayah dan kakeknya. Papa tahu kamu suka sekali wayang Potehi. Tapi jadi dalang wayang Potehi seperti engkong dan papamu ini, hidupnya susah. Nggak usah lagi kamu jadi dalang Potehi. Iya, Pak. Oh, kamu ngerti maksud papa toh? Iya, Pak. Papa sakit ya? Sudah, nggak apa-apa. Sana, pergi main sama teman-temanmu. Papanya Tony sudah sakit-sakitan tapi terus isi kerja mendalang. Dan waktu tanggal 9 Desember tahun 82 suami saya meninggal, papanya Tony itu meninggal. Lantas saya harus ngidupi anak 3, jadi saya
tetap kerja di Klenteng Gudo. Adik saya namanya Tuk Hongki, papanya Tony, pandai mendalang, Potehi, sayangnya masih muda sudah meninggal. Sejak kematian ayahnya, Tony tumbuh menjadi remaja yang gelisah. Sejak papa saya meninggal, saya jadi sering bolos sekolah. Waktu itu saya sekolah di SMP Negeri 1 Jombang. Karena sering bolos, maka saya waktu itu kena skors sehingga saya harus pindah ke SMP Petra Jombang. Ketika saya sudah duduk di SMA PGRI 1 Jombang, saya tetap sering bolos. Akhirnya saya nggak naik kelas. Dan terus saya pindah ke SMA Kalam Kudus Malang. Dan anehnya, kesenangan saya ke Potehi nggak bisa hilang. Saya Aniswono, saya teman seangkatan Tony ketika masih di SMA Kalam Kudus Malang. Tony waktu itu adalah anak yang bandel dan suka berkelahi, tapi dia baik dan care terhadap teman. Yang saya heran, di usianya yang muda, Tony menekuni bidang wayang Potehi, bidang kesenian yang jarang diminati oleh anak muda. Saya berharap kakak saya Tony Yahyono terus membina wayang Potehi. Sampai saya kuliah di ITN Malang, jurusan Teknik Industri, saya masih belum bisa melupakan Potehi. Justru saya semakin senang sama Potehi. Kemudian kakak saya mengajak saya berwirausaha dengan buka toko emas di Pare. Dan karena adik saya lihat kuliahnya sulit untuk dilanjutkan karena banyak faktor, maka saya meminta dia untuk belajar kerja, belajar wira swasta aja. Dan dia setuju, akhirnya dia datang ke saya untuk mulai belajar kerja. Kok punya kalung yang model sekarang mainan-mainan juga? Kosong barang. Koleksi terbarunya yang di sini? Belum keluar, kosong juga. Pesona boneka Potehi yang memukaunya sejak kanak-kanak tidak bisa lekang dari hatinya. Ia tetap ingin berkecimpung di dalam pergulatan Potehi yang pernah mengalami masa suram di era Orde Baru. Potehi yang dikungkung, Potehi yang terpasung, membuatnya tergerak untuk berupaya menghidupkan, melestarikan, dan mengembangkan seni pertunjukan itu. Mulailah Tony mengunjungi teman-teman mendiang ayahnya untuk menelusuri bentuk-bentuk boneka, kostum, dan membuat reproduksinya.
Saya berusaha mencari bentuk-bentuk potehi yang asli, bahkan saya pergi ke Cina. Tetapi di sana bentuk-bentuk potehi sudah mengalami perubahan dari yang aslinya, bahkan menyimpang dari cerita. Dan saya sudah membeli beberapa potehi dari Cina. Harapan saya adalah generasi-generasi muda mudah-mudahan terketuk hatinya yang menyenangi budaya, yang menyenangi kesenian untuk mempelajari seni wayang potehi ini. Karena sebenarnya ini seni yang sudah menjadi milik Indonesia juga. Karena akulturasi budayanya itu sangat-sangat menarik. Dan juga nanti kalau sampai hilang, punah, ya suatu saat kita yang merasa rugi sendiri sebenarnya. Untuk Pak Tony sendiri, mudah-mudahan Pak Tony tidak bosan menjadi salah satu tokoh yang bisa dianggap sebagai pelestari kesenian khususnya wayang potehi, ataupun selalu menjaga tradisi yang ada di Kelenteng Kudos ini. Mudah-mudahan tidak bosan, dan apa yang dilakukan Pak Tony itu sangat-sangat luar biasa karena sangat berguna bagi kelestarian dan kemajuan budaya yang ada di Indonesia ini. Tony menghidupkan kembali grup Fu Hean untuk mengayomi para sehu atau dalang potehi. Kemanapun sehu diundang mendalang potehi, Tony meminjamkan seperangkat boneka, panggung, dan alat musik secara gratis. Selamat siang. Ya. Ini punya Bapak ya? Wayang potehi. Oh, bukan. Punya Got, Pak Tony. Oh, mau main di mana? Ini main ya mau ke Madiun, ada yang mau ke Jakarta. Ya, sewanya berapa ya? Enggak pakai sewa. Jadi kita itu semua digratiskan dan kita itu siap untuk diperintahkan kemana saja. Uang transportnya berapa ya? Oh enggak, Udah ada sendiri. Udah ada sendiri. Artinya ya gratis semua. biaya transport sudah tersedia, jadi kita itu hanya tinggal berangkat saja. Dalang-dalang semua yang ada di Jawa Timur, buat main di kelenteng mana-mana, termasuk kelenteng Jakarta itu semua punya Pak Tony. Oh iya. Terima kasih ya. Oh iya. Memang dulu
sebelum Bapak Tony Harsono itu berkecimpung ikut mengambil bagian untuk memfasilitasi, memang kami menghadapi kesulitan. Sebab pada waktu itu boneka-boneka Potehi alat-alat itu sulit didapat, mengingat hanya sebagian orang-orang dari orang-orang terdahulu yang sudah sepuh. Jadi istilahnya itu kami kalau ada acara pentas undangan dari yayasan-yayasan di luar kota itu seakan-akan kami saling berebut ya. Tapi bersyukur bahwa sekarang kami dari grup Woan itu bisa melaksanakan tugas pentas dimanapun tanpa menghadapi kesulitan. Ini Potehi punya Pak Tony Harsono atau Bapak Tuhokle selaku Ketua Tempat Ibadat Dharma Godo. Pelaksana Potehi disediakan khusus cuma-cuma oleh Pak Tony Harsono. Jadi tanpa dipungut biaya sebesar pun bisa dipergunakan untuk tampil dimanapun tempat. Mulai teko telepon aku. Ya. Kesukaan seni. Yeah. Masalah seni Potehi ini loh. Kalau bisa ya jangan sampai diberhentikan. Bagaimana usahanya Hokle terus diperkembangkan. Jadi Om punya pendapat Hokle itu orang yang sudah termasuk menyintai seni ini, seni Potehi. Kenyataannya Hokle berani korban, bikin wayang, usaha tabuhan. Kalau Hokle tidak punya cita-cita bagus, tidak mungkin. Cuma ya harus cari anak yang benar-benar. Cerita masalah kenal sama papahnya Hokle, nama Tok Hongki, tahun 60. Waktu itu kita pernah bersama dalang di kota Cilacap, sama-sama kerja. Lantas akhir kembali ke Jawa Timur, kita berpisah, juga sama-sama dalang. Jadi papahnya Hokle Tok Hongki yang dalang, Pak Gunawan ya juga mendalang. Sampai Pak Gunawan keliling seluruh Jawa Timur, di mana Tridharma, Pak Gunawan tetap pekerjaannya ya ini, dalang. Sampai sekarang ini, mestinya sudah pensiun. Berhubung keadaan ya kita tetap diperlukan ya melaksanakan tugas. Apa semestinya ya cuma kita mohon kepada Yang Maha Kuasa supaya diberi sehat. Jangan sampai kita sakit. Ini kita punya permohonan terhadap Yang Maha Kuasa. Tahun 2010 saya mengenal Mas Tony, yaitu di Kelenteng Gudo. Mas Tony menyampaikan saya bahwa beliau ingin membuat suatu buku, ingin kembali mengeksistensikan wayang Potehi. Saya menyambut dengan baik, karena wayang Potehi adalah hasil budidaya dari manusia. Dan perkembangannya di Jawa khususnya, umumnya di seluruh Nusantara ini, di mana-mana ada wayang Potehi. Dan kebetulan Mas Tony ini pelaku sejarah, artinya bahwa Mas Tony secara pribadi itu memang keturunannya adalah orang tuanya dulu yang
pencinta, pencipta, bahkan berhasil menciptakan suatu lakon dalam wayang potehi. Jadi saya minta kepada Mas Tony, ya sudah Mas Tony itu dibuat saja bahwa wayang potehi itu ada dua cara. Pertama, dibukukan agar yang belum bisa melihat secara langsung bisa melihat, bisa membaca. Dari membaca itu kemudian akan tertarik untuk melihat secara langsung. Tony mengabdikan dirinya untuk kembali membuat jaya pertunjukan potehi. Ia menjadi penyokong utama secara finansial atas keberlangsungan dinamika pertunjukan potehi. Jabatannya sebagai ketua kelenteng Hong San Kiong memudahkannya untuk menyediakan fasilitas, tempat, dan kesempatan berpentas. Tony Arsono sesungguhnya merupakan maisenas bagi degup kehidupan seni pertunjukan potehi di Indonesia.